Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Sentra Bahasa. Nah teman-teman, hari ini tema kita masih sama, yaitu tentang ekosistem dengan subtema sungai, danau, rawa, dan estuari. Nah, kita ke sungai dulu ya. Apa itu ekosistem sungai? Ya, ekosistem sungai merupakan salah satu jenis ekosistem air tawar. Ekosistem sungai berarti segala macam interaksi atau hubungan atau timbal balik dari makhluk hidup dan juga lingkungan yang meliputi kawasan atau daerah sungai. Nah, teman-teman, dalam ekosistem sungai itu ada komponen biotik yang meliputi ganggang, kangkung liar, enceng gondok, lumut, siput, keong, dan juga kerang. Selain itu ada pula komponen abiotik, yaitu batu, suhu, cahaya matahari, dan juga ada udara. Nah, ini ya teman-teman ekosistem sungai. Selanjutnya ada ekosistem danau. Ekosistem danau adalah hubungan dari beberapa populasi yang hidup di suatu cekungan yang terisi air di permukaan bumi dan saling mengadakan interaksi baik langsung maupun tidak langsung dengan lingkungannya. Contohnya, ada flora dan fauna yang berada di danau, yaitu siput, remis, ikan, serangga, amfibi, reptil air, ganggang, udang, dan juga ada fitoplankton. Nah, jadi teman-teman, danau ini merupakan suatu daerah ya yang memiliki cekungan yang terisi air. Cekungan itu seperti wadah ya. Nah, sehingga dia ketika hujan akan terisi air. Nah, seperti itu. Itu namanya danau. Selanjutnya ada rawa. Ekosistem rawa, yaitu suatu daerah yang tergenang air, baik air tawar maupun air payau ya. Nah, rawa merupakan ekosistem yang unik karena terdiri atas tanah dan air. Air yang terdapat pada rawa biasanya berasal dari hujan, sungai, ataupun laut. Nah, seperti itu ya. Rawa ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan air ya teman-teman. Contohnya ada enceng gondok. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada estuari. Ekosistem estuari adalah daerah pantai semi tertutup yang terhubung dengan laut terbuka sejauh batas pasang surut air laut. Yang di dalamnya air laut tercampur dengan air tawar yang mengalir dari daratan. Nah, tumbuhan yang hidup di ekosistem estuari adalah tumbuhan lamun. Sedangkan hewan yang mendiami estuari adalah kerang, kepiting, macam-macam ikan, cacing laut, keong, dan lain-lain. Nah, itu ya teman-teman ekosistem sungai, danau, rawa, dan estuari. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman akan mempelajarinya di Sentra Sains dengan Ibu Upi ya. Oke, kita lanjut ke materi sentra bahasa. Teman-teman, hari ini teman-teman kelas 5, kita akan membahas tentang identifikasi cerita pendek. Kita pernah membahasnya di semester lalu ya, pengertian dari cerita pendek. Nah, untuk saat ini kita akan mengulang kembali materi tentang cerita pendek. Apa itu cerita pendek? Nah, cerita pendek adalah suatu bentuk karya sastra yang mengisahkan kehidupan manusia, baik yang nyata ataupun khayalan, yang disajikan secara singkat dan padat. Jumlah kata di dalam cerita pendek tidak lebih dari 10.000 kata, ya. Nah, jadi cerita pendek ini tidak sama dengan novel ya, teman-teman. Kalau novel bisa sampai beberapa ratus halaman. Kalau cerita pendek dia hanya beberapa halaman saja yang terdiri dari paling banyak 10.000 kata. Nah, untuk memahami isi cerita ya ataupun cerita pendek, kita perlu mengidentifikasi tokoh, tema, latar, atau amanat dari sebuah cerita.
Bagaimana caranya? Nah, ini cara ya atau langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengidentifikasi sebuah cerita. Yang pertama, dengarkan atau bacalah cerita itu dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi ketika kita akan mengidentifikasi sebuah cerita, kita harus baca dulu ya. Kita harus baca dulu ceritanya dengan sungguh-sungguh dari awal sampai akhir. Lalu yang kedua, perhatikan dan ingat tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Nah, harus diingat di dalam cerita itu ada berapa tokoh. Nah, siapa aja tokohnya. Nah, itu harus kita perhatikan. Yang ketiga, catat hal-hal yang paling banyak dibicarakan di dalam cerita tersebut. Nah, dan yang terakhir, setelah mengingat tokoh-tokoh dan mencatat hal-hal yang sering dibicarakan, kita tentu dapat menemukan tema dan penokohannya. Nah, itu ya teman-teman, cara untuk mengidentifikasi sebuah cerita. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman merupakan contoh cerita pendek ya. Nah, judulnya Naik Bus dan Kapal Feri. Musim liburan datang. Dani dan keluarganya akan berlibur ke Bali. Sebab paman mereka tinggal di sana. Naik pesawat, teriak Dani. Kalau naik bus akan lama, lebih baik naik pesawat. Kita dapat lebih cepat sampai ya. Tapi ayah sudah minta dijemput di terminal Denpasar dan, kata ayah. Kita naik bus saja ya. Nanti kita naik bus yang dapat langsung naik kapal ke seberang. Bagaimana? Tanya ayah. Malas ya, di bus kita pasti sumpek. Banyak orang mondar-mandir, belum lagi perjalanan yang lama. Pasti bau dan apek deh, kata Dani. Ya, kalau begitu kita naik bus AC saja, agar tidak terlalu banyak orang, jawab ayah. Akhirnya mereka sepakat naik bus. Keesokan harinya, Dani dan ayah pergi ke terminal untuk mencari bus. Mereka naik bus lintas Bali. Dengan bus itu, mereka tidak perlu mencari kendaraan lagi. Sebab bus akan masuk ke kapal feri untuk menyeberang ke Pulau Bali. Dani mulai tersenyum melihat pemandangan dari dalam bus. Asyik ya, kita dapat melihat pemandangan di perjalanan. Coba kalau naik pesawat, aku tidak dapat melihat pemandangan alam sebagus ini, kata Dani. Berarti ayah tidak salah kan? Coba lihat, sebentar lagi kita sampai ke pelabuhan. Bus akan masuk ke dalam kapal, kata ayah. Kita boleh naik ke lantai atas kapal feri ya? Tanya Dani. Tentu saja boleh. Dani mau naik? Tanya ayah. Iya, aku ingin melihat pemandangan alam dan keindahan laut. Ayo ya naik, kata Dani. Sabar, biar bus berhenti dulu, ucap ayah. Akhirnya, Dani dan ayah naik ke lantai atas kapal feri. Dani melihat anak-anak seusianya berenang di laut sambil menangkap uang yang dilempar penumpang di laut. Mereka sedang apa ya? Tanya Dani. Oh, mereka mengambil koin yang dilempar oleh penumpang dari atas kapal. Dani mau melempar koin? Tanya ayah. Baiklah, kata Dani antusias. Dani senang sekali melihat peristiwa yang baru saja dia lihat. Sesudah 30 menit, kapal sudah merapat di dermaga. Dani dan ayah kembali ke dalam bus. Bus kemudian melanjutkan perjalanan sampai terminal di Denpasar. Setelah sampai terminal, Dani dan ayah sudah dijemput paman. Dani sangat senang. Coba kalau naik pesawat, ia tidak akan tahu ada anak-anak yang mencari koin di laut dermaga. Nah, itu ya teman-teman, contoh cerita pendek. Nah, selanjutnya kita coba mengidentifikasi cerita pendek tadi. Yang pertama, kita akan identifikasi tokoh dan wataknya. Nah, ada berapa tokoh dalam cerita pendek tadi? Ada 2 ya, ada Dani dan ayahnya. Nah, bagaimana wataknya? Dani memiliki watak yang tidak sabar. Kita bisa lihat dari percakapannya dengan ayah. Iya, aku ingin melihat pemandangan alam dan keindahan laut.
Ayo ya naik, kata Dani. Sabar, biar bus berhenti dulu, ucap ayah. Nah, dari percakapan ayah dan Dani, kita bisa tahu, oh si Dani ini tokohnya tidak sabar ya. Dia ingin cepat-cepat melihat pemandangannya. Lalu watak yang kedua, Dani anaknya antusias. Kita lihat dari percakapannya Dani dengan ayahnya ya. Oh, mereka mengambil koin yang dilempar oleh penumpang dari atas kapal. Dani mau melempar koin, tanya ayah. Baiklah, kata Dani antusias. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh Dani ini anaknya antusias. Nah, jadi dari percakapan tokoh kita bisa tahu watak dari tokoh tersebut seperti apa. Nah, yang kedua, watak ayah ya. Ayah ini wataknya bijaksana. Dari mana kita bisa tahu? Kita bisa lihat dari percakapannya. Malas ya, di bus kita pasti sumpek, banyak orang mondar-mandir. Belum lagi perjalanan yang lama, pasti bau dan apek deh, kata Dani. Ya, kalau begitu kita naik bus AC saja agar tidak terlalu banyak orang, jawab ayah. Nah, dari percakapan ini kita bisa tahu ayah ini bijaksana. Kan tadi Dani bilang dia nggak mau naik bus karena sumpek, banyak orang, mondar-mandir, dan terus bau ya. Nah, lalu ayah memberikan solusi lain. Ya udah kita naik bus yang ber-AC saja. Pasti tidak banyak orang. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa tahu watak dari tokoh dari percakapan tokoh itu, ya. Nah, selanjutnya kita identifikasi latar. Nah, latarnya di mana? Jadi di sini di dalam cerita ini ada dua latarnya, teman-teman. Dari dalam bus dan kapal feri. Nah, jadi kan dalam perjalanan ke pelabuhan mereka kan naik bus dulu. Nah, nanti busnya itu masuk ke kapal feri. Nah, di kapal feri itu juga ada percakapan ayah dan Dani. Nah, itu jadi ada dua latar ya, di bus dan kapal feri. Lalu yang selanjutnya amanat. Nah, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan, kita harus sabar dalam menghadapi berbagai situasi dan mencari solusi dari suatu masalah yang sedang kita hadapi, ya. Nah, jadi amanatnya dari yang tadi kita baca cerita pendeknya, kita harus sabar nih untuk melakukan perjalanan, ya. Tadi kan dan itu nggak sabaran ya anaknya, dia pengen cepat-cepat lihat, pengen cepat-cepat melakukan sesuatu padahal belum waktunya. Nah, itu kan tadi ayah udah nasihati sabar, tunggu busnya berhenti. Nah, seperti itu. Terus kan tadi juga ada Dani yang nggak mau naik bus karena tadi ya sumpek dan sebagainya. Nah, tapi ayah carikan solusi, gimana kalau kita naik bus AC saja gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk temanya ini kita bisa lihat secara keseluruhan dari cerita tadi. Si Dani ini naik transportasi kapal. Juga bisa, temanya bisa transportasi saja juga bisa teman-teman. Jadi tema ini dia yang menjelaskan secara keseluruhan dari ceritanya gimana gitu. Oke teman-teman, karena yang dibahas dari tadi itu dia transportasi ya, naik transportasi. Oke, Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Kita lanjut ke pekerjaan ya teman-teman. Silakan teman-teman cari dan tulis sebuah cerita pendek ya. Teman-teman boleh cari di internet atau di buku boleh ya. Nah, cari cerita pendek. Nah, setelah teman-teman cari, teman-teman tulis kembali ceritanya ya. Teman-teman tulis kembali ceritanya ke dalam kertas HVS. Nanti teman-teman boleh buat seperti buku ya. Nah, teman-teman boleh buat dari kertas buffalo, lalu dilapisi dengan kertas HVS. Nanti teman-teman boleh buat seperti buku. Nah, karena kita mau bikin cerpen. Nah, selanjutnya teman-teman kalau sudah selesai menuliskan cerpen itu, teman-teman coba identifikasi cerita pendek itu ya. Cerita pendek itu tokohnya siapa, wataknya seperti apa, terus latarnya di mana, amanatnya apa, temanya apa. Nah, coba teman-teman identifikasi sendiri isi dari cerita pendek itu. Oke, teman-teman.
Oke, Ibu rasa cukup untuk materi sentra bahasa hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Besukman tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.